Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab pemanasan global. Nah, sebelumnya saya juga udah bahas ya, tapi untuk uji kompetensi 1. Kalau di video ini saya akan lanjutkan pada uji kompetensi 2 untuk bagian yang A. Sementara untuk bagian yang B dan bagian C, adik-adik silakan kerjakan sendiri untuk latihannya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Soal yang pertama adalah Bu Susi menolak penjual memberikan kantong plastik baru untuk membungkus belanjaannya karena ia sudah membawa tas plastik dari rumah. Tas plastik itu dia peroleh saat berbelanja beberapa hari yang lalu. Metode pengurangan sampah yang diterapkan dalam kasus ini disebut. Dalam hal ini, Bu Susi telah menerapkan metode pengurangan sampah yang disebut dengan reuse. Nah, reuse atau penggunaan kembali itu dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya adalah hal yang dilakukan oleh Bu Susi. Yakni beliau menggunakan kembali ya kantong plastik yang sudah beliau peroleh dari hasil belanjaan sebelumnya. Kemudian juga bisa ketika misalnya kita membeli sirup ya, kemudian botol bekas sirupnya itu bisa kita gunakan kembali untuk menyimpan air. Nah, itulah yang dimaksud dari reuse. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Asap pabrik mengandung asam sulfat. Efek pemanasan global yang diakibatkan dari peristiwa tersebut adalah, nah jadi ketika ya asam sulfat itu dia jatuh ke bumi dengan bersamaan datangnya air hujan, maka air hujan yang turun itu akan menghasilkan pH yang sangat rendah. Nah, kondisi tersebutlah yang dimaksud sebagai hujan asam. Dari data tersebut, kenaikan yang paling kecil dan kenaikan yang paling drastis ditunjukkan dari tahun ke tahun. Nah, jadi apabila kita lihat grafik di gambar sebelah kiri ya, atau gambar di sebelah atas pada LKS, itu dia skalanya nggak terlalu jelas dalam artian karena dia skalanya kan dalam 50 ya, jadi kita nggak tahu di mana 60 dan 70 dan seterusnya kan. Jadi untuk mensiasati itu, saya pribadi menggunakan skala dari penggaris untuk menghitung setiap kenaikannya. Semisal dari 1920 ya ke 1940 kita bahas untuk option yang A, itu adalah kenaikannya sebesar 2. Kemudian untuk skala yang 1900 sampai 1920 ini untuk option yang B, kita masih membahas pada kenaikan yang paling kecil ya. Untuk yang B itu saya dapat skalanya naiknya 4. Kemudian untuk yang C dari tahun 1880 sampai dengan 1900, kenaikan skalanya juga 4, berarti demikian juga untuk yang D dan E-nya. Untuk yang D berarti dia skalanya 4 ya, untuk yang E berarti skalanya 2. Nah, berarti kita memilih ya dari rentang A dan E itu yang memiliki kenaikan paling kecil itu yang mana. Nah, berdasarkan skala yang udah saya sebutin tadi, untuk rentang waktu yang mengalami kenaikan paling kecil itu adalah A dan E. Jadi kita tinggal menentukan untuk tahun yang mengalami kenaikan paling drastis. Nah, di sini kita bahas dari option yang A, yaitu tahun 2000 hingga 2020. Nah, di sini saya mendapatkan skala untuk penggarisnya adalah 9. Kemudian rentang 1940 hingga 1960 untuk bagian yang B, itu ada 6 skala. Kemudian 1960 hingga 1980 itu adalah 5 skala. Kemudian 2000 hingga 2020 adalah 9, yang E-nya 1960 hingga 1980 adalah 5 skala. Nah, berarti untuk rentang yang mengalami kenaikan paling drastis itu adalah 2000 hingga 2020. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A, yakni dari tahun 1920 hingga 1940 dan 2000 hingga 2020. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Ancaman nyata yang diakibatkan dari naiknya tinggi muka laut bagi lingkungan adalah, nah perlu diketahui bahwasannya naiknya tinggi muka laut
itu akan menggeser garis pantai dan menciutkan wilayah daratan yang bebas dari air. Akibatnya akan banyak pulau-pulau kecil yang akan tenggelam. Jadi jawabannya adalah yang D, berkurangnya luas daratan hingga hilangnya pulau-pulau kecil. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jenis energi alternatif yang tepat digunakan di Indonesia berdasarkan letaknya di garis khatulistiwa adalah, karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia akan memperoleh banyak panas dari sinar matahari. Sehingga jawaban yang tepat adalah energi matahari, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Saat ujian fisika dilaksanakan, guru penjaga memberikan 1 lembar soal dan lembar jawab beserta kertas kosong untuk menulis cara pengerjaannya. Namun, Anton berdiri dan mengembalikan lembar kertas kosong ke meja guru, karena ia sudah membawa kertas daur ulang yang lebih ramah lingkungan untuk mengerjakan soal hitungan. Perbuatan yang dilakukan Anton disebut tindakan untuk menggunakan barang yang hasil daur ulang, ya, itu disebut dengan recycle atau mendaur ulang. Kita lanjut ke soal nomor 7. Uji emisi kendaraan bertujuan untuk. Nah, perlu diketahui bahwasanya uji emisi itu dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi kendaraan dalam keadaan prima atau sebaliknya. Kemudian, apabila kendaraan kondisi prima, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida minimal sehingga akan mengurangi polutan yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Nah, tentunya ya dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jawaban yang tepat itu adalah yang E, yakni menghasilkan gas karbon dioksida minimal. Kita lanjut pada soal nomor 8. Perhatikan peristiwa-peristiwa pencegahan pemanasan global berikut. Nah, di sini terdapat beberapa peristiwa. Adik-adik silakan baca ya dari 1 sampai 4. Kemudian kita lanjut aja ke pertanyaannya. Peristiwa penanggulangan pemanasan global dalam upaya penghematan energi ditujukan oleh angka. Peristiwa pencegahan pemanasan global yang tepat itu adalah yang B, yakni yang pertama adalah menggunakan alat transportasi umum jika berpergian jauh dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda jika berpergian dekat. Dan yang kedua itu adalah yang 3, ya, menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Kita lanjut pada soal nomor 9. Keluarga Indra selalu memakai sabun cair untuk keperluan mandi. Ibu Indra selalu memakai botol sabun yang sudah lama untuk diisi ulang kembali saat isinya habis. Metode yang dilakukan Ibu Indra adalah, dari soal tersebut dijelaskan bahwasanya Ibu Indra kembali menggunakan wadah produk yang sudah dipakai. Dan tindakan ini disebut dengan refill. Kita lanjut ke soal nomor 10. Suhu bumi yang meningkat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim sehingga mempercepat penyebaran virus. Penyakit yang ditimbulkan karena virus tersebut adalah. Nah, untuk penyakit yang ditimbulkan karena adanya perubahan iklim adalah flu burung. Sementara malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk. Sementara stroke disebabkan oleh peningkatan suhu udara dan diare disebabkan dengan meningkatnya kualitas air yang buruk. Oke, karena kita udah sampai ke soal nomor 10, berarti pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.